斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi, King Haoran dan King Muer dan keluarga setan darah. Xiao Yan tidak berani mengambil hadiah sebesar itu, dia segera bangkit dan mengembalikan hadiah itu dengan kepalan tangan. Setelah upacara, semua orang berdiri dan mengambil tempat mereka. King Haoran menarik Xiao Yan dan memperkenalkan kepada semua orang, adik laki-laki ini adalah Xiao Yan, seorang murid dari klan Xiao di Disu. Dia memasuki reruntuhan kuno dan membantu kami mengeluarkan dua harta. Gadis ini, hehe, adalah putrinya dalam hukum. Semua pria kuat tertawa satu demi satu. Ketika berbicara tentang wanita, pria suka tertawa. Ketika Xiaoqi tersipu, semua orang semakin tertawa. Untuk beberapa saat, suasana di aula menjadi hidup. King Haoran menoleh ke samping dan berkata kepada Xiao Yan, adik laki-laki, bagaimana kamu ingin kakakku berterima kasih? Jangan ragu untuk bertanya, selama kakak bisa menunjukkannya, kamu bisa mengatakannya. Xiao Yan buru-buru melambaikan tangannya, tidak perlu, senior King telah memberiku hadiah karena memberikan token. Hei, apa yang diberikan leluhur diberikan oleh leluhur, dan apa yang saya berikan adalah apa yang saya berikan, menurut Anda begitu? King Haoran bertanya kepada semua orang dengan keras. Ya, semua orang menjawab serempak. Penatua tertua berkata kepada Xiao Yan, saudara Xiao Yan, jangan sopan. Dibandingkan dengan benda suci dan harta karun yang kamu bawa ke iblis, apa hadiah dari kami? Apa yang kamu butuhkan? Dengan berani berkata. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana menolak untuk sesaat, tapi dia tiba-tiba menjadi malu, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Pada saat ini, King Muer masuk, meletakkan benda di tangannya di atas meja kopi antara Xiao Yan dan King Haoran, tidak mundur, tetapi langsung duduk di sandaran tangan kursi King Haoran. Dua buklet tipis dan sebuah cincin di atas meja kopi. King Haoran memandang Xiao Yan, mengambil sebuah buklet, dan berkata, ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia, yang disebut penyakit pamungkas, dan satu set keahlian menembak. Tapi ini bukan untukmu, tapi untuk adik-adik. Pembaca telah menunjukkan bahwa nama-nama dalam buku ini terlalu berantakan dalam pengaturan level kekuatan jiwa, keterampilan, dan keterampilan bertarung. Berikut adalah koreksi terpadu, kekuatan jiwa berada di atas ranah kekaisaran, atur sebagai ranah artistik, dunia alam, alam suci 3 alam, gongfa dan keterampilan bertarung diatur ke 3 tingkat di atas tingkat surgawi, tingkat dunia, dan tingkat suci. Ini akan diatur sesuai dengan ini di masa depan, dan dengan ini diperbaiki. Mendengar kata-kata ini, Xiaoqi sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama dia sangat pemalu, berikan padaku. Keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia, Xiaoqi tahu apa artinya, dan tidak ada pertempuran tingkat dunia, keterampilan di seluruh Dizu, saya tidak berharap itu diberikan kepadanya. King Haoran mengangguk, keterampilan bertarung ini lebih cocok untuk perempuan, jadi aku hanya bisa memberikannya padamu, terimalah. Xiaoqi menatap King Haoran, lalu menatap Xiao Yan, jika dia mengatakan dia tidak menginginkannya, itu pasti bohong, dan dia menemani Xiao Yan untuk memberikan relik suci klan iblis ke klan iblis darah sendiri, dan mendapatkan hadiah seperti itu tidak dianggap sia-sia loh, tapi Xiao Yan harus menganggukkan kepalanya. Xiao Yan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, King Haoran ini benar-benar cara yang baik, itu diberikan kepada Xiaoqi, sehingga dia setuju atau tidak, tetapi Xiao Yan masih mengagumi King Haoran di dalam hatinya, dia dan King Xuantian hampir sama karakter, berani, lugas, setia, dan membalas kebaikan, adalah orang yang bisa diserahkan. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa henti, Xiaoqi juga menggelengkan kepalanya dengan ketidaksetujuan, menyebabkan King Haoran langsung marah, ada apa, adik kecil, menurutmu tingkat keterampilan bertarung yang diberikan oleh kakak rendah. Baru saat itulah Xiao Yan berbisik kepada Xiaoqi, ambillah, terima kasih Demon Emperor. Xiaoqi dengan bersemangat mengambil buku keterampilan bertarung tingkat dunia ini, berterima kasih kepada King Haoran dengan sangat anggun, terima kasih Demon Emperor. Ketika King Haoran mendengar ini, dia langsung menjadi tidak senang, kamu memanggilku apa? Kamu memanggilku apa? Demon Emperor. Sampai jumpa di luar, jangan panggil aku Demon Emperor di masa depan, panggil saja aku kakak. Berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Menjangkau untuk mengambil buklet lain, dia berkata kepada Xiao Yan dengan tatapan tegas, adik laki-laki, ini khusus diberikan kepadamu oleh saudara laki-lakiku. Sejauh yang saya tahu, tidak terlalu berlebihan untuk menyebutnya satu-satunya di seluruh benua Doudi, Anda harus menerimanya. Sebelum King Haoran selesai berbicara, ada keributan di bawah, dan diskusi dimulai, jelas, semua orang sudah menebak apa yang akan diberikan King Haoran kepada Xiao Yan. Penatua tertua segera berdiri,
membungkuk ke King Haoran, dan hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. King Haoran segera menyela pidatonya, "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, Anda harus mendengarkan ini dulu." Setelah berbicara, dengan pikiran, permukaan cincin iblis darah yang dikenakan di jari manis tangan kirinya menghadap keluar, dan suara sunyi itu segera terdengar di telinga semua anggota klan iblis darah di aula. Ternyata ketika King Haoran sedang mendengarkan kata terakhir ini, dia untuk sementara menyegelnya dengan semangat juangnya yang kuat, sehingga suara Kaisar Iblis Tua tidak sekeras ketika King Haoran dan saudara perempuannya mendengarnya tadi, tapi itu masih cukup untuk membuat semua orang hadir. Setiap anggota klan dapat mendengar dengan jelas. Setelah semua orang mendengarkan, mereka semua diam, mereka semua memiliki keheranan dan keraguan yang sama di hati mereka seperti King Haoran barusan. Faktanya, King Haoran berharap semua orang memiliki keberatan. Apa yang akan dia berikan kepada Xiaoyan adalah keterampilan yang hanya bisa dipraktikkan oleh kepala klan iblis darah. Itu bisa dikatakan sebagai rahasia klan iblis darah. Lulus itu kepada orang luar, dan dia bukan anggota ras iblis, bagaimana mungkin dia tidak keberatan. Tapi sekarang, setelah mendengarkan kehendak leluhur, semua orang berhenti bicara. Xiaoyan secara alami melihat situasi ini, meskipun dia masih tidak tahu buklet apa yang akan diberikan King Haoran kepadanya, tetapi dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang sangat penting, bahkan rahasia klan iblis darah. Xiaoyan berdiri, membungkukkan tangannya ke King Haoran, dan berterima kasih kepada King Haoran. Kakak King, junior ini sudah sangat berterima kasih padamu karena telah memberi Xiaoqi keterampilan bertarung tingkat dunia, diinginkan. Ekspresi King Haoran membeku ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bukannya marah, dia berkata dengan tegas, "Saudara Xiaoyan, saya tahu kondisi garis keturunan Anda. Anda dapat mempertaruhkan hidup Anda untuk mengirim token setan darah dan cincin setan darah ke saya pribadi, alih-alih menyerahkannya kepada iblis lain atau bahkan menyimpannya sendiri. Saya harus menggunakan seluruh klan saya untuk membayar Anda. Anda tidak tahu betapa pentingnya kedua hal ini bagi klan kami. Selain itu, mengirimmu ini juga ditentukan oleh kehendak leluhur. Apakah kamu ingin aku menjadi orang yang tidak berbakti?" King Haoran mendorong keputusan untuk mengirim brosur ini ke King Xuantian. Tentu saja, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa itu adalah keputusan King Xuantian. Surat wasiat memerintahkan King Haoran untuk melakukan segala yang mungkin untuk berteman dengan Xiaoyan, yang tentu saja masuk akal. Ketika Xiaoyan mendengar ini, kejahatannya serius, siapa yang berani menjadi orang yang tidak berbakti? Saya tidak tahu bagaimana mengatakan tidak untuk sementara waktu. Pada saat ini, semua orang sepertinya mengerti, dan mereka membujuk Xiaoyan untuk menerimanya. Baru saat itulah King Haoran menyerahkan pamflet itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menolak lagi, mengambil brosur itu, dan melihat beberapa huruf tebal di sampulnya, Sue Lingjue. Xiaoyan segera membalik halaman buku itu, dia sangat ingin tahu apa sebenarnya seni roh darah yang diberikan King Haoran kepadanya yang menimbulkan keberatan semua orang di klan darah iblis. Segera setelah halaman buku dibuka, halaman teks muncul, Jue roh darah, teknik kultivasi jiwa, peringkat kuasi suci. Teknik ini dapat mengolah dan meningkatkan kekuatan jiwa, dan dapat diolah untuk sukses besar. Itu dapat mengubah kekuatan jiwa menjadi energi khusus, mengaktifkan pembuluh darah, melahap dunia. Hati Xiaoyan tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterkejutan saat ini. Xiaoyan bahkan belum pernah mendengar tentang metode kultivasi kekuatan jiwa, dan itu masih merupakan peringkat semi-sakral. Bahkan mungkin satu-satunya, Xiaoyan tahu betul seberapa kuat kekuatan jiwa itu, dan dia mampu bertahan dari beberapa bahaya dengan aman, dan kekuatan jiwa di alam kaisar sangat penting. Jika setelah mempraktikkan teknik ini, dia dapat menembus alam kekaisaran dan mencapai alam artistik, itu akan sangat membantu, tidak hanya akan sangat membantu dalam menyempurnakan ramuan, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Ini benar-benar hal yang bagus, Xiaoyan tidak bisa berhenti. King Haoran melihat ekspresi bahagia Xiaoyan, tertawa, dan bertanya pada Xiaoyan dengan sengaja, "Apakah kamu menyukainya?" "Aku menyukainya," Xiaoyan menjawab langsung tanpa pertimbangan apapun. King Haoran tertawa terbahak-bahak, dan sangat puas dengan keterus-terangan Xiaoyan, dia mulai menyukai pemuda ini. Tawa King Haoran tiba-tiba berhenti, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dalam, dan dia berkata kepada Xiaoyan, "Latihan ini adalah latihan yang bagus, tetapi kondisi yang diperlukan untuk kultivasi melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Anda harus siap secara mental." "Oh," Xiaoyan memandang King Haoran dengan bingung. King Haoran menghela nafas, dan berkata, "Latihan teknik ini tidak dapat dipisahkan dari hantu, dan hanya dapat dikembangkan saat melahap hantu." "Sulit, hantu adalah hal yang sangat aneh, apakah Anda ingin memilikinya?" "Saudaraku, saya hanya melahapnya satu hantu, sayang." Wajah King Haoran penuh penyesalan. "Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini." King Haoran mengambil cincin di atas meja teh lagi, dan berkata kepada Xiaoyan, "Yang ini juga untukmu, itu akan sangat membantumu untuk meningkatkan kekuatanmu, ambil dia." "Apa?" Xiaoyan selalu paling tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. "Kamu akan tahu kapan kamu membukanya."
King Haoran cemberut, memberi isyarat pada Xiao Yan untuk membukanya. Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, segera membuka cincin itu dan menuangkannya. Total 11 inti sihir yang kuat muncul di tanah, semuanya setengah ukuran manusia, dan salah satunya sebesar manusia. Ketika Xiao Yan menuangkan inti sihir ini, dia tidak menyadari bahwa semua orang di aula tampaknya memiliki bola mata yang jatuh, dan mereka semua menelan ludah. Xiao Yan telah melihat inti sihir monster bintang 5 yang diambil oleh King Moer sebelumnya, yang juga berukuran sekitar setengah ukuran manusia. Dia tahu bahwa ke-11 inti sihir berada di atas bintang 5. Inti sihir bintang 4 yang dia serap, dibandingkan dengan 11 ini, seperti Liu Ying dibandingkan dengan bulan yang cerah. Xiao Yan memandang King Haoran tersenyum sedikit, dan memperkenalkan kepada Xiao Yan, yang terbesar di sini adalah inti sihir bintang 6, dan 10 lainnya adalah inti sihir bintang 5. Saudaraku, kamu tidak bisa tinggal di Dizu selamanya, kan? Itu akan menguburmu, dunia luar adalah duniamu. Tetapi kekuatanmu terlalu rendah, kamu harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Inti sihir ini, jika tidak terjadi apa-apa, seharusnya dapat membantumu meningkatkan kedou di bintang 3. Apa? Kepada Kaisar Petarung Bintang 3, Xiao Yan sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh. Bukan hanya Xiao Yan, tapi Xiao Qi juga sangat terkejut. Kaisar Petarung Bintang 3, kakek telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dan dia baru berada di tahap akhir Kaisar Petarung Bintang 3. Sekarang dia bisa dikatakan sebagai master nomor 1 di Dizu, tapi Xiao Yan akan mengandalkan inti sihir ini untuk maju ke Kaisar Petarung Bintang 3, dia baru berada di benua Doudi kurang dari setahun. Pria macam apa yang saya nikahi? Hehe, jangan kaget, jika kamu tidak bisa dipromosikan menjadi Kaisar Petarung Bintang 3 setelah menyerap inti sihir ini, maka saudara, level garis keturunanmu terlalu rendah, King Haoran berkata dengan riang. Iblis tidak dapat menyerap semua energi inti iblis. Berapa banyak yang dapat diserap dan kecepatan penyerapan tergantung pada tingkat darah iblis dan konsentrasi darah. Karena situasi spesifik, dia mengeluarkan sihir inti yang cukup untuk naik ke 3 bintang bahkan jika darah klan iblis Xiao Yan tidak terlalu bagus. Xiao Yan tidak tahu bahwa inti iblis ini pada dasarnya adalah seluruh milik klan iblis darah. Meskipun ada banyak inti iblis, ada banyak yang level rendah, dan tidak banyak yang level tinggi, bintang 5 atau lebih. Bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh monster bintang 5, tetapi itu setelah monster bintang 5 memiliki kebijaksanaan yang sangat kuat sulit ditemukan, seperti Doudi bintang 1 hingga 4 pada dasarnya dapat dicapai dengan kerja keras dan waktu di benua Doudi, tetapi tergantung pada kekayaan pribadi untuk naik ke Doudi bintang 5. Belum lagi Warcraft bintang 6 sudah menjadi binatang semu. Di pasar, jika Magic Core bintang 4 dapat dijual dengan 1 koin emas, maka Magic Core bintang 5 dapat dijual dengan 500 koin emas, dan Magic Core bintang 6 dapat dijual setidaknya dengan 50.000 emas koin dan tidak ada pasar. Perbedaan energi di antara mereka juga berbanding lurus dengan harga, jika tidak, beraninya King Haoran menyombongkan diri bahwa inti sihir ini cukup untuk mengangkat Xiao Yan langsung dari tahap tengah Doudi bintang 2 ke Doudi bintang 3. Oke, saudara, mari kita mulai menyerapnya sekarang. Energi inti sihir ini terlalu kuat. Saya khawatir sesuatu akan terjadi ketika Anda menyerapnya. Sekarang seraplah, dan kami dapat melindungi Anda. King Haoran jelas telah mengatur segalanya. Tunggu, saudara King, aku. Xiao Yan memikirkan klan Xiao di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia berani membuang waktu di sini untuk menyerap peningkatan inti sihir, penundaan lagi, klan Xiao akan lebih berbahaya. Saudaraku, apakah ada yang lain? King Haoran melihat ekspresi ragu-ragu Xiao Yan dan bertanya. Kemudian Xiao Yan menjelaskan situasi klan Xiao kepada King Haoran secara mendetail. Ekspresi King Haoran berubah saat dia mendengarkan. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, dia menyela, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Xiao Yan berpikir pada dirinya sendiri, apakah Anda memberitahu saya waktu? Dengarkan perintahnya. King Haoran tidak berbicara omong kosong, dan mulai mengeluarkan perintah secara langsung. Semua orang di aula berdiri. Tetua kedua adalah pemimpin, tetua ketiga, tetua kelima, kapten pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh memimpin tim masing-masing, dan segera pergi ke klan Xiao di negara kekaisaran. Saat mereka bertemu iblis lain, tanyakan mereka untuk tidak mengganggu klan Xiao, dan bujuk mereka untuk pergi. Jangan ada konflik, tetap kendalikan, dan aku akan mengikuti. Keputusan, semua orang menerima pesanan dan berbalik untuk pergi. Orang-orang lainnya turun dulu, lakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga keluarga, dan jangan membuat kesalahan. King Haoran mengeluarkan perintah kepada orang-orang lainnya. Ya, semua orang bubar, hanya King Moer yang masih duduk di sana tanpa bergerak. King Haoran menoleh ke Xiao Yan dan berkata, jangan khawatir sekarang. Xiao Yan mengangguk, jika dia masih merasa tidak nyaman seperti ini, maka dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi nyaman. Xiao Yan mengangguk, siap menyerap inti sihir. King Haoran berjalan ke depan tumpukan inti sihir, bertepuk tangan secara bergantian, dan dengan cepat memindahkan inti sihir ini. Titik pusat inti sihir cukup aneh. Duduk saja di tengah formasi, sehingga kamu bisa menyerap semuanya sekaligus, dan kamu tidak perlu berhenti untuk mengganti inti sihir setelah menyerap satu. Saudaraku,
Semoga kamu sukses. King Haoran menepuk Xiao Bahuyan dan berkata. Xiao Yan mengangguk, dan berjalan perlahan ke tengah formasi yang dibentuk oleh inti sihir, dan sekelilingnya segera diterangi oleh inti sihir ini, yang seterang batu permata besar. Xiao Yan duduk bersila, perlahan menutup matanya, dan menenangkan pikirannya. Segera, kabut darah samar mengelilingi tubuh Xiao Yan, mengelilingi inti sihir, dan energi yang sangat kuat mengalir ke arah Xiao Yan. Meskipun kaisar asal Qi yang terkandung dalam inti sihir tidak memiliki kotoran, Xiao Yan masih dengan hati-hati meredamnya dengan Chaos Holy Flame sebelum menghirup energi yang dikonversi ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi juang di jaringan meridian Xiao Yan telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi juang yang awalnya berupa gas telah berubah menjadi aliran cairan dan mengalir di jaringan meridian Xiao Yan. Di setiap aliran cairan, balas dendam yang terkandung di dalamnya berada di luar imajinasi Xiao Yan. Di luar tubuh, energi yang diubah dari sumber kaisar mengalir ke tubuh Xiao Yan terus-menerus seperti air pasang, terus-menerus, dan aura Xiao Yan juga menguat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan dalam formasi benar-benar diselimuti topeng energi yang melimpah melihat penyerapan Xiao Yan. King Haoran menunjukkan senyum meyakinkan di wajahnya, dan pada saat yang sama, menunjukkan jejak kejutan dilihat dari kecepatan penyerapan Xiao Yan, sepertinya garis keturunan Xiao Yan tidak sederhana. Tubuh Xiao Yan beredar seperti ini, dan auranya juga naik dengan cepat, tetapi untuk mencapai Dou di bintang 3, energi yang dibutuhkan sangat besar kultivasi Xiao Yan, menurut perkiraan King Haoran, setidaknya harus bertahan setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Klan Xiao, sebuah celah di angkasa, puluhan sosok muncul di klan Xiao. Siapa yang membobol klan Xiao? Teriakan nyaring terdengar, klan Xiao cukup gelisah sekarang, kedamaian asli telah lama menghilang tanpa jejak, dan klan Xiao di Nuoda telah menjadi sangat sepi, dengan sangat sedikit orang. Xiao Wutian yang berteriak keras. Sekarang Xiao Li dan Xiao Long menjadi tahanan rumah, dan seluruh klan Xiao dikelola oleh Xiao Wutian. Lusinan sosok yang muncul dari celah itu persis adalah kelompok yang dikirim oleh King Haoran. Kamu adalah penatua dari klan Xiao, kan? Bagaimana dengan orang-orang dari klan Iblis Jiwa? Penatua kedua dari klan Iblis Darah melangkah maju dan bertanya. Saat Xiao Wutian hendak berbicara, suara menusuk tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Wutian. Dengan suara teredam, Xiao Wutian menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya langsung terbang keluar. Set, beberapa pria berjubah hitam muncul di depan klan Gorevian, dan melepas topi mereka satu demi satu, memperlihatkan kepala rambut biru dan mata biru, dan aura jahat yang kuat menyebar. Keluarga Iblis Darah, sepertinya berita itu telah menyebar, kata pria parubaya yang melepas topinya terlebih dahulu sambil mencibir. Soul Demon Clan, tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk melakukan ini? Jika kamu memiliki kemampuan untuk menangkap Xiao Yan. Hahaha, Xiao Yan sekarang adalah tamu dari Blood Demon Clanku. Apa yang kamu cari sudah ada di kami, tangan, hahaha. Penatua kedua dari klan Gorevian tertawa keras. Mendengar ini, ekspresi pria parubaya berjubah hitam itu membeku, maksudmu Blood Demon Order. Penatua kedua tersenyum dan tidak berbicara, menatap pria parubaya berbaju hitam dengan sangat nyaman. Huff, berbicara kata-kata besar, tunjukkan token setan darah. Tidak bisakah kamu mengeluarkannya? Apakah kamu mencoba membodohiku? Pada akhirnya tidak yakin siapa yang akan mendapatkannya. Pria parubaya berjubah hitam tidak percaya tetua kedua jika